Shalom Bapak Ibu. Kita akan belajar mengenal siapa sih yang sudah mati untuk saudara dan saya. Kenapa saya katakan mengenal? Dalam kamus KBBI, tahu dan mengenal itu beda sekali, saudara. Ada banyak orang tahu Tuhan Yesus, tapi belum tentu orang itu mengenal Tuhan Yesus. Mengenal ini berkaitan dengan apa? Dengan hubungan. Semakin dia akrab, semakin dia dekat, maka kita akan mengenal. Sejujurnya ini saudara yang Tuhan Yesus berkata waktu di Getsemani. Kenapa dia sampai rasanya hampir gak rela untuk mati? Karena Tuhan tahu ada banyak orang yang tidak mengenal siapa yang sudah menderita untuk saudara dan saya. Jadi ada banyak orang cuma tahu Yesus, itu yang menyebabkan saudara ketakutan begitu rupa. Tuhan izinkan virus ini terjadi di mana-mana. Harusnya tidak membuat saudara dan saya gemetar. Harusnya tidak membuat kita sampai ketakutan. Roh ketakutan bukan datang dari Tuhan, saudara. Tapi saya tidak mengajak saudara ngawur. Makanya saya bilang, kita pakai standar yang tinggi. Hari ini saudara, ini menjadi topik. Orang sudah bilang, oh iya Tuhan Yesus mati untuk salib. Oh iya, siapa sih yang mati? Tuhan Yesus yang seperti apa sih yang sudah mati buat saudara dan saya? Contoh, baca bersama saya Amsal 9 ayat 10, 23. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah, saudara, ayat yang pertama ini banyak di sekolah-sekolah. Tapi saudara, orang tidak perhatikan bagian yang kedua. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Pada waktu saya mimpi, saya melihat sebuah tulisan besar di langit. Sampar dan kelaparan. Aneh, mimpi itu tidak membuat saya ketakutan, saudara. Seolah-olah Tuhan bilang, sorry anak. Seperti kejadian waktu di Fir'aun. Ada banyak orang Israel marah. Kenapa? Musa pun hampir menolak Tuhan. Saudara, hari ini kita tidak tahu. Tapi nanti kita akan tahu. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah punya maksud jahat. Ujungnya selalu keselamatan. Timbul pengertian. Saya gak takut, saudara. Saya gak cemas. Saya melihat. Dan saya tahu. Pengertian itu muncul. Kalau kita tidak mengenal, kita cuma tahu Yesus. Bahaya. Makanya saya lihat saudara, di setiap grup, kalau orang sudah mulai ngomong yang menakutkan, saya kasih ayat. Saya broadcast kalimat-kalimat yang membangkitkan. Betapa cemburunya Tuhan hari-hari ini. Gereja yang harusnya jadi terang, yang harusnya berdoa buat kota, memberi makan orang-orang yang susah, lebih tertarik bicara tentang virus yang jelek. Bukan Tuhan yang sudah menderita buat saudara dan saya. Baca Yeremia 9 ayat 6, 23. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Kalau saudara nggak mau kenal Tuhan, ini yang kita rasakan.
penindasan, tipu. Orang yang tahu Tuhan, yang dirasa cuma penindasan. Di grup Jakarta, saya terus kasih ayat, saya kuatkan. Saya bilang makan, gizi yang baik, doa, cuci tangan terus. Berjarak 2 meter. Keluar pakai masker. Sampai dia bilang, Pak Hadi kok kayak wakilnya Menkes. Saya gak mau ngawur Bapak Ibu. Tapi saya gak mau takut. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Halo? Jangan izinkan terus menindas jiwamu. Engkau ditipu oleh perasaanmu, ditipu oleh keadaanmu. Yeremia 9:24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah. Karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan apa Bapak Ibu? Mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu paling suka saudara. Kalau saudara mulai belajar mengenal. Gak cuma tahu Yesus tapi mengenal. Dari mengenal itulah saudara. Saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Saya kenal anak-anak saya saudara. Saya tahu kalau saya ngomong yang dia gak suka. Saya akan berhenti pembicaraan. Saya kenal anak saya. Tangga, saudara, naik tangga bunyinya sudah kelihatan. Cara ketok pintu. Kenapa saudara? Karena saya tidak cuma tahu anak saya. Saya kenal. Siapakah sih yang sebetulnya menderita buat saudara? Yang 2000 tahun yang lalu menderita. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha. Nah saudara. Kalau orang gak mau baca Alkitab, bolong-bolong gak bisa. Dengan terus membaca Alkitab, berdoa, saudara akan kenal siapa Tuhan saudara. Firman itu akan menuntun. Saudara akan mengerti, akan mengenal. Siapakah yang menderita buat kita? Ayo baca bersama saya 2-3. Ia pasti seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin Bapak Ibu. Jangan cuma tahu Yesus. Saya tahu saudara, hari-hari ini Tuhan izinkan. Saya tuh bisa nangis saudara kalau lihat di Brasil, di Spanyol orang nyembah. Aduh, saya bilang Tuhan. Begitu orang berbalik kepada Tuhan, begitu orang menyadari. Kemarin ada satu anak kecil nyanyi dengan ayahnya. There is no peace on earth. There is peace in Christ. Aduh, saya suka banget. Peace itu bukan masalah tempat, saudara. Dimanapun saudara ada, kalau engkau bersama Tuhan, engkau akan rasakan damai dan perlindungan itu. Yang mati buat saudara siapa sih? Ini ajaib saudara. Daniel 11 ayat 32. Mari kita katakan bersama-sama 2-3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat,
bukan cuma tetap kuat, akan Ada hamba Tuhan terkenal, sudah tahu. Suicide Dating berkata, anak-anak Tuhan, ayo. Perhatikan di belakang virus itu siapa. Virus ini betul-betul roh, sudah seperti roh, gak kelihatan kan? Dengan mata jasmani gak kelihatan. Sampai saya tanya ke dokter, teman-teman sedokter, kenapa sih kau ada orang anak muda yang mati, ada yang tua yang gak mati, katanya yang tua lebih gampang. Ternyata seberapa banyak sudah. Seberapa banyak virus itu masuk dan memenuhi paru-paru. Muda pun gak kuat. Tapi kalau virus itu masuk dan orang itu tua sedikit, dia akan cepat pulih. Makanya saudara harus tahu, jangan biarkan virus itu masuk dalam hidupmu. Virus itu akan dimulai dengan apa? Dengan tipu daya kata-kata. Dengan kata-kata apa Bapak Ibu? Licin. Begitu kita ketakutan, imun kita turun. Begitu imun kita turun, dan kalau saudara ketemu dengan orang yang langsung kena, itu bisa masuk. Jadi ngeri sekali. Nah, ada orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Perjanjian Tuhan. Dia berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Halo. Itu sebabnya disebut Allah Immanuel. Tapi saudara bisa meninggalkan Tuhan. Dalam situasi seperti tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Dalam situasi seperti tidak banyak berdoa kepada Tuhan. Akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Saudara, ada banyak orang yang ragu akan kebaikan Tuhan. Kenapa virus ini terjadi? Mengapa? Pada waktu Petrus dibersihkan, dibasuh, dia tanya, Tuhan, apa maksudmu? Tuhan Yesus berkata, apa yang kulakukan kamu tidak tahu sekarang, tapi nanti kamu akan tahu. Halo? Halo? Hari ini kita nggak tahu, tapi nanti kita akan tahu. Tuhan begitu mengasihi kita. Kemarin Nugi cuma kesaksian gitu saudara. Waduh, orang japri ke saya banyak. Pak, saya dikuatkan. Rumah makannya sepi. Dia bingung. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Mendadak orang mau jualan kucing. Jual, minta, ayo dibeli. Berapa? Berapa banyak sih kucingnya? Yang sudah dijual kemarin? $30. Oke, saya pinjemin tempat di gereja deh. Ganti anjingnya jadi kucing. 30 kucing, saudara. Orang jual murah, dia jual mahal. Dia bilang lebih banyak, lebih besar dari rumah makannya. Kalau saudara tetap tidak fasik terhadap perjanjian, tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita. Halo? Orang tanya, kenapa kita sudah memperkatakan Mazmur 91 tetap terjadi? Tuhan sudah bilang kok. 1.000 orang di kiri, 10.000, betul gak? Itu tidak akan menimpa kita. Halo? Bukan berarti kita ingin itu terjadi. Tadi pagi semua orang berdoa supaya Tuhan segera sembuhkan kita. Sembuhkan kota kita. Sembuhkan Indonesia. Amin Bapak Ibu. Gak mungkin Tuhan tidak menolong saudara. Ini loh, hati-hati. Dibujuk dengan kata-kata licin.
Tuhan berkata harus ada perbedaan. Saudara adalah orang yang kenal Tuhan, bukan cuma tahu Tuhan. Menarik saudara, umat yang mengenal Allahnya, apa Bapak Ibu? Ngomong, saya mengenal Tuhan Yesus, oleh anugerah Tuhan, saya tetap kuat. Yang kedua, saya akan bertindak. Bertindaknya apa? Lawan itu si jahat. Kemarin pulang dari Tegal, kami ke satu tempat. Saya duduk, saya mendukung orang yang pergi berdoa. Hujan, aduh gak enak suasana saudara. Tapi saya tahu bagian saya. Saya bilang jangan tunggu besok, sekarang saja secepatnya. Besok, tahu ada yang SMS, ada yang broadcast. 2 orang yang positif di Temanggung. Tuhan sudah sembuhkan. Lakukan saja saudara, jangan lihat hasilnya. Next. Nah, siapakah Tuhan Yesus yang mati untuk kita? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, ada orang berkata, Yesus itu kapan? Baru 2000 tahun yang lalu. Saya mau beritahu saudara, Tuhan Yesus ada sebelum dunia ada. Halo? Yesus yang saudara dan saya kenal bukan baru ada 2000 tahun yang lalu. Sebelum dunia ada. Kenapa kita? Allah Bapa berkata, baiklah kita. Saya mau ngomong, saya bilang sama saudara, saudara, saya mau doa keliling. Berarti yang doa keliling siapa? Saya, ngerti gak? Saya bilang, saudara, ayo kita doa keliling. Berarti yang doa keliling, saya dan saudara. Ini Bapak ngomong sama siapa? Ini Bapak di surga ngomong sama Tuhan Yesus, sama Tuhan Roh Kudus. Ngomongnya apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Bapa, Putra, Roh Kudus 3. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Manusia, dalam hidup manusia ada 3. Saya punya roh, saya punya jiwa, saya punya tubuh. Halo? Amin Bapak Ibu. 3 tapi 1. Saya punya tubuh, ini saya berjalan. Saya punya jiwa, ini saya berpikir. Menyampaikan firman Tuhan. Saya punya roh yang saya nangkep apa yang saya harus khotbahkan. Yang menangkap, katakan. Maka Tuhan berkata, manusia nggak cuma biasa loh, menguasai dunia. Kan Tuhan bilang bahwa dia membuka meterai. Setelah Tuhan buka meterai, baru kejadian. Jadi tetap kendalinya, sutradara agungnya, siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Dia buka meterai, terjadi kuda hijau. Dia meterai, muncul ini. Meterainya dibuka. Yang bisa buka cuma Tuhan Yesus. Bapak mengajak Tuhan Yesus dan Roh Kudus, 3 jadi satu seperti manusia, roh, jiwa, tubuh. Jadi orang bilang, Tuhan Yesus baru 2000 tahun yang lalu. Kristen tuh 2000 tahun yang lalu. Yang ini beribu tahun lalu. No. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Khotbah saya nggak bisa selesai sekarang sudah. Minimal 3 kali. Supaya saudara kenal siapa. Nanti hari Minggu, kita mengenal siapa yang sudah bangkit untuk kita. Hari ini kita mengenal siapa yang sudah mati.
Hari Minggu kita mengenal siapa yang sudah bangkit dari kematian. Halo? Amin. Next. Sebelumnya di perjanjian lama, kalau disebut Tuhan berfirman, itu adalah Tuhan Yesus. Bahkan kalau ditulis Allah, kadang-kadang saudara, Tuhan Allah, ya, itu sebetulnya hampir sebagian besar adalah Tuhan Yesus. Ya, saya beri contoh. Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai apa? Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum. Dengan namaku Yesus, aku belum. Itu saudara. Siapakah yang seperti dewa waktu Daniel dan kawan-kawan? Api menyala dan tidak membakar. Itulah Tuhan. Jadi sebetulnya dalam perjanjian lama saudara, Tuhan sudah terus berfirman. Tapi masih Yesus bentuknya roh. Dia mulai jadi manusia 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Yang nangkep katakan. Tapi sudah. Dia kadang-kadang jadi Allah Bapa mengatasnamakan Tuhan. Dia mengatasnamakan Allah, tapi Tuhan Yesus yang kerja. Dengan namaku Yesus, aku belum menyatakan diri. Jadi ada yang bilang, oh iya agama Kristen barusan kemarin. Oh no. Sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5. Baca bersama saya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau saudara kenal siapa yang menderita buat saudara. Saudara kenal siapa yang rela mati. Engkau tidak akan goyah, imanmu tidak akan pernah goyah. Halo? Halo? Baca Yohanes 12, 17, 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Sudah Tuhan pengen kita memandang kemuliaan Tuhan. Yesaya 60 juga harus terjadi. Sebentar lagi kita akan lihat keajaiban. Amin. Yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku. Halo, jawab. Sebelum dunia dijadikan. Ayatnya banyak saudara. Oh menarik banget. Tapi saya gak mau banyak-banyak. Harus dibagi. Supaya sedikit masuk, sedikit masuk. Sebelum dunia ada. Katakan, sebelum dunia ada. Tuhan Yesus sudah ada. Bersama Bapa. Amin. Jadi saudara bisa bayangin tuh. Siapa yang menderita buat saudara. Saya kenal siapa yang menawarkan saya. Pak, Bapak pilih. Kalau saya nggak kenal, saya takut semua. Singapura takut, Jakarta takut. Bapak pilih. Mau Jakarta boleh, di Singapura boleh. Singapura saya nggak jadi pulang Pak. Saya kenal saudara. Itu cuman manusia loh. Apalagi kalau kita kenal Tuhan Yesus. Yang percaya kata, Dia tidak akan pernah mengecewakan saudara. Next. Tahun yang lalu roh itu jadi daging. Yang nangkap katakan. Yang nangkap katakan. Filipi 2 ayat 8 baca bersama saya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini luar biasa. Tadi saya ikut nyanyi waktu nonton klip itu. Saya ingat saudara, 79. Saya pertama kali kenal Tuhan Yesus. Dari nonton film saudara. Ayah saya sangat tidak suka kekristenan.
Dia pernah ngomong loh, 7 turunan jangan ada yang Kristen. Saya potong, saya tolak. Saya bertobat hanya nonton film. Teman-teman saya geng orang-orang Ambon yang suka meres duit. Nama saya dulu masuk, saudara, di kepolisian Matraman. Saya nggak ikut pers, saya nggak pegang pistol, cuman saya pegang kas. Bingung mau kemana, malam itu ke bioskop Eldorado. Ternyata filmnya Jesus of Nazareth, semua tidur, saudara. Saya melek. Tadi waktu lihat film itu, aduh, saya ingat. Saya kagum pada waktu perempuan berzina. Tuhan Yesus berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saya gak pernah lihat ayah saya seperti itu. Dia sering pukul saya, dia sering bentak-bentak saya. Saya gak pernah rasa gendongan dan pelukan. Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, di akhir film berkata, siapa yang percaya Yesus masuk di hati, undang. Saya doa. Dan saya izinkan rohnya bekerja terus sampai hari ini. Dia Tuhan yang sudah mati buat saudara dan saya. Bukan manusia biasa, bukan nabi, tapi Tuhan yang sudah mati buat kita. Yang percaya katakan, mari baca ayat yang luar biasa. 2, 3, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk apa Bapak Ibu? Ayo baca bersama yang terakhir, 2, 3. Oleh belur-belurnya kamu telah sembuh. Katakan Temanggung telah sembuh. 2, 3. Oleh belur-belurnya Temanggung telah sembuh. Katakan Indonesia. 2, 3. Oleh belur-belurnya Indonesia telah sembuh. Kurang keras. Sekali lagi 2, 3. Oleh belur-belurnya Indonesia telah sembuh. Amin. Yesus yang sudah menebus kita, bukan manusia biasa, bukan nabi, melainkan Tuhan sendiri. Hari ini rohnya akan bekerja, menjamah setiap kita. Engkau yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berkata, marilah kepadaku, aku memberi kelegaan kepadamu. Hari ini akan terjadi keajaiban. Untuk saudara dan saya, kau lepas dari ketakutan, lepas dari kekhawatiran. Sehingga SMS-mu, WA-mu, Japrimu akan menguatkan banyak orang. Kita akan terus minta Indonesia dipulihkan dan diberkati. Mari bangkit berdiri, siapkan perjamuan kudus.